Kak, kalau misalnya saya lagi sholat kok masih ingat apa kurang khusyuk, saya istighfar. Gimana saya bisa usul, bisa kabul, bisa lebih khusyuk lagi. Ini bagi saya yang makanya saya selalu menekankan kepada masyarakat jangan pernah meremehkan sholat. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya akan ke Salafiyah dengan tujuan sowan sekaligus mengintip persiapan Haul Romo Yai Hamid yang ke-42. Seperti apa persiapannya dan apa saja yang akan saya liput di sana? Tetap stay tune di YouTube channel saya MRS Ika Novianti. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe biar gak ketinggalan update-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin 7 atau kurang dari 7 hari pelaksanaan Haul Romo Yai Hamid akan dilaksanakan tepatnya di tanggal 25 September. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri, dan yang tidak bisa menghadiri jangan khawatir. Saksikan aja di YouTube channel Mrs. Ika Novianti. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dari sekarang. Yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share. Sebelum masuk ke Salafiyah, yuk kita coba tanya-tanya dulu ke salah satu guide yang sedang bertugas di kota Madinah tentang sejauh mana sih mereka mengenal sosok Romo Kiai Haji Abdul Hamid. Menurut kalian, tahu nggak tentang Romo Yai Hamid? Sedikit. Tentang Romo Yai, yeah. Romo Yai Hamid sedikit. Yeah. Apa yang kamu ketahui tentang Romo Yai Hamid? Ketika saya dengar Romo Yai Hamid, yaitu seorang ulama besar yang mensiarkan Islam khususnya di kota Pasuruan. Itu saja? Iya. Tidak ada pengetahuan tentang karomah atau bagaimana tidak ada? Belum ada. Iya. Belum ada. Thank you. Banyak yang mengenal sosok Kiai Haji Abdul Hamid, tapi tak semua tahu dan paham bahwa banyak keberkahan yang didapat dari menghadiri haul para waliullah. Assalamualaikum, dari mana ini? Oh, Masya Allah, alumni Salafiyah tahun berapa ini? Tahun 2022, wah baru lulus ya berarti. Ini tujuannya ke sini mau ngapain ini? Mau ngalap barokahnya Yai ya. Masya Allah, tiap tahun insya Allah datang untuk haul ya, untuk ngalap barokahnya. Kalau boleh tahu barokahnya Kiai ini kira-kira apa yang dirasakan? Apa yuk? Apa yang dirasakan? Manfaatnya, ilmunya atau apa? Insya Allah berguna di masyarakat, bermanfaat di masyarakat juga, insya Allah. Amin, amin, amin. Oke, selanjutnya kita akan mengintip persiapan dapur untuk acara Haul Kiai Haji Abdul Hamid yang kali ini kita akan ditemani Ustadzah Sakinah.
Sekarang kita berada di dapur dalam yang dipergunakan khusus untuk menjamu tamu-tamu yang akan sowan ke Bunyai Zakia dan Kiai Haji Idris sebelum hari H pelaksanaan haul. Sudah kayak gini, ini dapur dalam. Jadi untuk menjamu tamu-tamu sampai H1 sorenya baru bisa. yang selalu ngajakin kita tur salafiyah ya, situasinya persiapan haul seperti apa itu beliau yang selalu mengantarkan kita, masya Allah. Atau dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sangat ini saya meminta waktunya 10 menit untuk beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bermanfaat, terutama untuk Gen Z. Ya, Gen saya Z. seneng banget. Saya merasa mendapat perhatian dan ini insya Allah sangat bermanfaat karena bisa di-share untuk banyak orang. Diambil manfaat. Ya. Jadi yang pertama pertanyaan saya mewakili Gen Z. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat mereka generasi Z ini. Apa sih yang membuat orang-orang ini setiap tahun, setiap haul mereka berbondong-bondong datang ke sini? Apa yang mereka cari? Jadi ini ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Jadi bukan ilmu syariat. Dalam artian tidak ada kewajiban, tidak ada larangan. Ya, tetapi memang ini yang dinamakan keberkahan itu dari Allah, yang dirasakan oleh para pelaku yang punya niat. Jadi kembali kepada masing-masing orang. Saya sendiri juga bingung, Mbak. Ini kok setiap tahun itu bukan semakin sedikit ya, semakin banyak dan selalu ada testimoni langsung dari para peziarah. Saya sendiri juga, masya Allah, saya kembalinya kepada karomah beliau. Jadi seperti kemarin ada seorang anak gadis umur 20 tahun. Dia ibunya cerita bahwa sangat berterima kasih karena anaknya sembuh dari stres. Anaknya sembuh dari stres. Bunyai, ini tahun kemarin tidak ikut ke sini karena dia stres. Saya ke sini hormat haul itu kemudian minta air sama Bunyai, difatihai. Ini sekarang anaknya sembuh. Saya tanya langsung anaknya, Mbak, sama stresan? Sekarang sehat bener? Iya, kan kelihatan stres. Ya, terus masih minta air. Sekarang kuliah atau gimana? Enggak, sementara bantu orang tua di rumah. Terus ya banyak sekali kalau saya mau video ya itu anak-anak yang Gen Z. Banyak anak ya cantik-cantik ya, kadang Gen Z itu hampir semuanya itu minta didoain jodoh. Ya minta, ada yang mau daftar PNS didoain karir, dan ya intinya ketika mereka itu sudah punya niat, belum mengerti caranya ya saya bilang ya harus kita menjaga nilai-nilai yang bisa mendapatkan ridho Allah.
karena karomah, barokah, syafaat itu intinya dari Allah, diberikan kepada hambanya dengan 2 syarat. Wala yasfa'u indahu wala yasfa'u illa liman irtadha. Orang yang mendapat barokah, syafaat, karomah itu yang mendapat ridha Allah. Yang kedua, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih, dengan izin Allah. Jadi ya semua kembali kepada Allah, karena bisa jadi yang ini, tapi ya hampir semua yang kesini itu merasakan testimoninya masing-masing. Dengan tadi saya ada videonya, nanti saya kirim sama anak. Mbak, sampean kesini pakai PLN apa PDAM? Sudah berapa kali? Setiap tahun bunyain. Apa yang sampean rasakan? Ya ada ketenangan, ada keberkahan tersendiri. Saya tidak bisa mengungkapkan. Ini bukan orang santri ya, terus orang yang tadi ini orang buta dituntun. Saya bilang, ya, saya tidak tanya sama pengen apa. Saya cuma gini toh. Mudah-mudahan ketulusan cinta sampai kesini bisa bersama rombongan yang dicintai. Saya bilang gitu. Ada yang keluarganya Haji Bahri Mandaran itu sambil stroke kemarin itu kesini pulangan. Terus saya dulu nggak bisa kesini karena stroke. Terus minta air waktu haul lewat keluarganya, sudah bisa jalan. Saya kesini untuk ya mudah-mudahan semakin sehat. Saya bilang gitu. Yang penting kita memohon ridha Allah. Makanya akhirnya tahun ini saya mengajak semua yang datang itu kalau ada waktu dengan membaca raditu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasul. Harapannya kita mendapat ridha Allah, kita mendapat syafaat Rasulullah, dan didoakan oleh Allah barokah hajat kita, niat kita. Intinya kula niki menyambung. Jadi berarti ono kabeh koslet. Nah, kula niki melok. Nah, kula sambungno nang waliullah. Apalah arti saya yang masih banyak dosa yang terkadang masih belum bisa sabar total nih. Ya, saya juga kalau misalnya saya lagi sholat kok masih ingat apa kurang khusyuk, saya istighfar. Gimana saya bisa usul, bisa kabul, bisa lebih khusyuk lagi. Ini bagi saya yang makanya saya selalu menekankan kepada masyarakat jangan pernah meremehkan sholat. Jangan saya sampai mendapat ada tulisan mati itu anytime. Jangan sholat itu part time, apalagi no time. Sholat harus on time. Bukan berarti awal waktu, tapi jangan sampai ketinggalan waktu. Sudah asar baru zuhur, nanti maghrib baru asar. Itu kan namanya kan panas saat gitu kan. Berarti insya Allah kalau kita memperbaiki sholat akan diperbaiki hidup kita. Dan itu yang saya tekankan kepada jamaah itu. Romoya ini ku mengakoni syariat, ilmu manfaat. Sepaling beliau mendapatkan karomah sampai sekarang tidak sirna itu karena akhlak beliau yang meniru Rasulullah. Jadi kebersihan hatinya dan karomnya, sifat dermawannya itu beliau sejak belum punya ya, sampai kemudian semua kan sudah ada dalam hadis qudsi, ketika seseorang itu dicintai oleh Allah maka Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi jadi apa yang diinginkan itu Allah yang mengatur semua. Sehingga kenapa yang orang yang benar-benar oleh Allah ketika dimusuhi dia tidak tetap tersenyum, dia tidak punya keinginan untuk rendah, dan itu mampu dilakukan oleh Romoya dengan berbagai ujian yang menurut saya berat ya, menurut saya berat, dan itu terkadang dari orang-orang di sekitar
Tapi Romoyai mampu melewati itu semua. Dan di dalam hadis qudsi juga ada hadis man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Para wali Allah menyerahkan. Jadi siapapun yang memusuhi waliku, kata Allah, maka saya akan mengumumkan perang dengan dia. Jadi meskipun wali Allah itu ya tidak akan membalas, tidak akan apalagi main letrik ya, main guna-guna gitu. Jadi dikembalikan dan pasti sudah walat itu jadi nih. Mau saya gak percaya walat ini, gak percaya barokah. Berita mereka yang percaya itu. Dan saya apalagi yang memang ada aliran-aliran yang tidak percaya barokah, yang tidak ya beritahu mereka yang tanpa ada barokah, hartanya menyiksa, kehidupannya tidak mendapatkan ketenangan, ya karirnya kandas di tengah jalan, ya rumah tangga yang sudah digadang-gadang wis langsung ya banyak lah. Kalau nih punya untuk mendidik anak kudu dijogo, anak kudu akeh donga, baik itu berdoa sendiri atau minta doa. Itu kebiasaan orang tua saya, sehingga saya anak gak jadi akeh juga. Karena kalau kita hanya berdoa sendiri terkadang masih terhijab ya. Kan ada orang minta doa, langsung doa sama Allah. Aliran itu ada. Sudah. Kalau kita tidak mengenal presiden, katakanlah kita langsung ke sana, siapa kita? Kan kita minta bantuan lah orang-orang yang kenal dengan presiden itu. Sehingga orang tua saya mendidik anak-anaknya itu selalu mengajak ziarah kepada orang-orang soleh, kepada ziarah ke pesantren misalnya, khususnya Wali Songo. Kalau ibu saya ya mungkin karena turunannya Sunan Ampel juga memang punya niat apapun ke Sunan Ampel, mengajar Quran terus apa gitu ya. Jadi saya akhirnya juga meniru. Jadi anak saya itu mulai kadang yang satu mulai kecil sudah ya kita ajak ke Wali Songo sampai Wali Wulu, kalau tidak sampai ke Sunan Gunung Jati, pokoknya kan di Ampel kayaknya walinya biru ya. Itu saya lakukan ketika kita ziarah ke orang-orang soleh, terutama dia mondok di mana, maka itu yang harus kita utamakan. Satu lagi yang terakhir Bu Nyai, saya minta ijazah doanya untuk anak-anak keturunan kita semua, mudah-mudahan tetap dilindungi, tetap diberikan barokahnya. Ibarat orang sakit itu harus tahu penyakitnya. Sakit jantung tidak sama obatnya dengan sakit paru-paru. Nah, ijazah itu juga begitu. Jadi kalau ringan untuk penjagaan ya, kita bacakan Fatihah sekali setelah sholat. Nah, untuk penjagaan. Kalau anaknya kita, orang tuanya itu misalnya tidak dekat, jauh, ini ada ijazah yang mudah, dibacakan ayat Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, itu 7 arah. Jadi Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sampai naik terus turun. Ada yang 6, boleh 7. Tapi kalau untuk pengobatan dalam artian gangguan, sihir, jin, itu kan tidak bisa dokter. Dan rasanya tidak selalu tandanya tidak selalu kesurupan. Nah itu malas ibadah, kayak digandoli, gini.
atau anak itu marah-marah, atau anak itu ya itu bisa juga. Nah, iya, saya pernah sama ya itu, kok nggih, kula kok waktu saya kuliah, kok nggih kula mlebu mangke kok koyo gak seneng, kok koyo panas, kula ningali jenengan kok koyo benci. Kemudian apa nggih saya bilang gitu, saya enggak berani siapa yang, tapi ini enggak wajar. Akhirnya dan ternyata ada tukang listrik yang sampai masuk ke pondok yang ingin berniat jelek, jadi dia disuruh orang yang hasud, dinyawur-nyawur lemah di pondok. Jadi arek iki cek loro, cek leren, cek entek. Dan saya terus ada anak lihat ada kayak api di atas ini, nggak bisa masuk. Kalau kita ahli baca Quran, ahli tahajud, nggak akan bisa diganggu langsung. Tapi itu kayak pinggir api, itu ono rasani. Nah, akhirnya saya itu langsung ngerahkan anak. Ini kalau sudah tingkat parah ya, ngerahkan anak 41 anak, baca Fatihah, Yasin. Ya sekali-sekali, jumlahnya 41. Setelah itu baca ayat kursi 7 kali 7 arah. Tapi ketika wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim dibaca 3 kali. Nah, itu intinya sudah. Waktu Saya selama maghrib. Jadi kalau kita enggak orang 41 hanya baca ayat kursi aja sebelum maghrib. Suruh itu ya. Nah, itu 7 arah, wala ya'uduhu diulang 3 kali. Terus untuk baca Yasin ini bisa dibaca 10 orang. Pokoknya Yasinnya 41 plus Fatihah. Ya. Kalau kondisi anak itu parah, kalau untuk parah selama 40 hari. berturut-turut. Iya, berturut. Saya kan banyak santri yang muda. Jadi iku ilmune punya ngomong santri nih. Jadi ngomong santri nih. Nah, kalau sudah tingkatan parah lagi, makanya itu kan serangan jantung apa tumor ya apa kanker itu kalau sudah parah lagi Baqarah. Ya Baqarah dibaca 41 orang. Jadi per orang itu 1 Baqarah. 2 juz lebih. Masya Allah. 1 orang 1 Baqarah. Ya dibaca 7 hari 7 hari berturut-turut atau 40 hari. Kenapa sih kok hitungannya 40? Karena di dalam Al-Quran Nabi Musa itu kan beruzul atau bertapanya itu kan arba'ina yauman, 40 hari. Ya, terima kasih banyak ini Bunda. Dari ilmunya Masya Allah. Jadi kalau kita disuruh bertapa dari HP itu ini jam-jaman. Jadi kalau kita belajar ilmu talqin yang rekod apa itu kan kadang semalam ya harus off HP. Kita belajar karena Kiai Hamid itu tidak terkenal rekodnya, tidak terkenal ceramahnya, yang tidak terkenal apanya enggak. Dan beliau mengayomi semuanya, orang yang jelek, orang yang ya semua kalangan. Jadi beliau tidak pernah menugasi anak-anaknya kamu baca ini sekian. Terus beliau tapi itu tadi keberisian hati dan akhlaknya. Atau sangat dinyanyi, mungkin bermanfaat untuk kita semua dan yang menonton, mudah-mudahan semakin memahami kenapa sih hallnya Romo Yai Hamid itu begitu banyak dikunjungi dari mancanegara, dari berbagai daerah, semuanya memburu barokahnya dari Romo Yai Hamid ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih Bu Nyai. Oke. Kalau diceritakan semua satu buku nggak selesai. Allah, benar Bu. Jadi orang yang punya niat ini, niat punya mantu, datang lagi, alhamdulillah lo pun nggak ada mantu. Ya ada yang hasil, ada yang belum, ada yang meten. Dan perlu baca buku-buku seperti ini.
ya untuk menguatkan rasa cinta dan ketulusan cinta. Saya pikir mereka panas-panas karena ketulusan cinta. Ya. Oke, sayang terima kasih. Kok waktunya akhirnya diganggu. Alhamdulillah kita tadi sudah interview atau wawancara ibunya Ibu Zakia. Beliau adalah menantu Romoyai Hamid atau istri dari Kiai Idris. Beliau juga menjelaskan apa sih makna dari barokah dan apa itu barokah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Terima kasih yang sudah menonton dan yang belum subscribe dari sekarang, dan yang udah subscribe jangan lupa like, komen, dan share.